Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bobi Sadli dengan NIM C1 C020081 dari kelas Ruang 10 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang dan permasalahan penelitian. Daftar isi atau pokok bahasan kita pada hari ini, yang pertama itu latar belakang masalah, yang kedua permasalahan penelitian, dan yang ketiga proses perumusan masalah penelitian. Yang pertama latar belakang. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah alasan-alasan yang melatar belakangi penelitian suatu masalah. Yang pertama yaitu fenomena yang akan diteliti. Sebuah penelitian dilakukan dalam rangka menjawab keingintahuan peneliti untuk mengungkapkan suatu gejala atau fenomena yang belum terjelaskan, atau suatu fenomena yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Latar belakang menjelaskan fenomena tersebut. Dengan kata lain, peneliti harus mampu menjelaskan fenomena yang akan diteliti serta konteks yang melingkupinya, misalnya konteks sosial, budaya, ekonomi, atau sejarah. Tentu saja tidak semua konteks perlu dipaparkan, hanya konteks-konteks yang relevan dengan masalah penelitian saja yang dijelaskan. Yang kedua, urgensi meneliti fenomena tersebut. Peneliti hanya bisa dilakukan terhadap fenomena yang penting, dalam arti bagi masyarakat luas. Tidak hanya penting secara personal bagi peneliti, dalam bagian ini peneliti harus mampu mengungkapkan mengapa fenomena tersebut penting untuk dikaji. Yang ketiga, kelayakan meneliti fenomena tersebut. Setelah mengungkap urgensi penelitian, peneliti harus mampu menjelaskan bahwa untuk mengungkap fenomena yang akan dikaji memang membutuhkan langkah-langkah yang runtut, sistematis, dan logis. Singkatnya, untuk menjelaskan fenomena tersebut secara meyakinkan harus dilakukan penelitian. Isi latar belakang masalah, bagian pertama, menerangkan tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan ketertarikan penelitian maupun segmen pembaca. Yang bagian kedua, kemukakan secara jelas hal-hal yang ingin diketahui. Dan yang ketiga, berikan gambaran pula apa yang diharapkan sebagai hasil penelitian ini. Yang kedua, permasalahan penelitian. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga dengan research problem diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena baik dalam kedudukannya maupun fenomena mandiri, maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Jenis-jenis rumusan masalah yang pertama itu rumusan masalah deskriptif. Keberadaan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih, keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda, dan yang ketiga rumusan masalah asosiatif, hubungan antara dua variabel atau lebih. Ciri-ciri perumusan masalah antara lain, yang pertama bentuk kalimat pertanyaan. Rumusan masalah yang baik, benar, serta mengandung kualitas yang tinggi, bentuk masalahnya harus berupa pertanyaan. Apabila bentuk pernyataan, maka antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian akan tidak terasa bedanya. Yang kedua, singkat, padat, dan jelas. Yang berarti rumusan masalah harus berbentuk singkat, padat, dan jelas. Maksud dari singkat, padat, dan jelas adalah rumusan masalah harus berdasarkan pada permasalahan, subjek, objek, serta variabel penelitian. Namun yang perlu diingat adalah bentuk rumusan masalah harus berbentuk sebagai kalimat tanya. Karena jika tidak berbentuk kalimat tanya akan sulit dibedakan antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, memiliki nilai penelitian yang diartikan sebagai rumusan masalah yang tidak memiliki tujuan yang jelas, menyebabkan penelitian akan kacau dan arahnya tidak menentu. Hal ini dikarenakan rumusan masalah memiliki fungsi agar penelitian dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan lingkup penelitiannya. Yang keempat, tujuan yang jelas. Rumusan masalah yang tidak memiliki tujuan yang jelas yang menyebabkan penelitian akan kacau dan arahnya tidak menentu. Hal ini dikarenakan rumusan masalah memiliki fungsi agar penelitian dapat berjalan secara terstruktur sesuai dengan lingkup penelitiannya. Yang kelima, sesuai kemampuan peneliti, yang dimana dapat diartikan karena rumusan masalah sifatnya adalah sebagai poros pelaksanaan penelitian. Apabila penggunaan rumusan masalah tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, maka yang akan ditakutkan peneliti tidak akan berjalan secara baik dan benar, dan bahkan melenceng dari prosedur penelitian.
Dan yang terakhir memiliki unsur 5W 1H. Maksud dari rumusan masalah harus memiliki unsur 5W 1H adalah pernyataan yang diajukan pada rumusan masalah harus berdasarkan pada what, when, where, who, why, dan how. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.